Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan bersama saya Elfrina Rahma. Saat ini saya sudah berada di Hotel UMM Race Hotel ya, bersama dengan narasumber saya yang luar biasa. Kita bahas mengenai sastra dalam dunia ekonomi kreatif. Bagaimana kemudian the power of words, kekuatan kata-kata mentransformasi imajinasi menjadi industri kreatif. Bersama dengan dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMM, ada Profesor Dr. Sugiyarti MSI. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sugiyarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak El. Sehat-sehat hari ini ya, Prof? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Di samping Prof. Sugiyarti, ada dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UMM. Beliau adalah Profesor Dr. Bambang Widakdo MM. Kita sapa Prof. Bambang. Assalamualaikum, Prof. Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini, Prof? Sangat sehat. Sangat sehat, luar biasa. Ada Prof. Sugiyarti dan juga Prof. Bambang. Hari ini kita bahas mengenai kekuatan kata-kata, mentransformasi imajinasi menjadi industri kreatif. Bagaimana kemudian kontribusi bahasa dan sastra itu dalam pengembangan ekonomi kreatif. Saya ingin pertama ke Prof. Sugiyarti dulu untuk kita sama-sama paham dalam satu bahasa yang sama begitu, Prof. Sastra itu artiannya seperti apa sih, Prof? Sastra itu? Sastra itu adalah produk kreatif yang dihasilkan oleh seseorang, ya, yang dia berangkat dari imajinasi, Mbak El. Oh, dari imajinasi? Ya, imajinasi. Nah, di dalam imajinasi itu pun sastra itu juga melihat realitas kehidupan. Karena itu kalau kita bicara sastra, sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dengan bicara tentang realitas kehidupan, seperti itu. Kalau artian sastra itu kan di benak saya tuh, Prof, produknya ya, Prof, ya, ada kemudian novel kah, puisi kah, cerita rakyat, itu masuk ke sastra, Prof? Ya, itu masuk sastra, masuk genre sastra, Mbak El, masuk genre sastra. Kalau prosa, puisi, drama itu masuk genre sastra semua. Berarti sastra itu cakupannya sangat luas ya, Prof, ya? Bahasa itu masuk ke sana juga? Ya, karena bahasa itu sebagai salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan gagasan, yang itu juga digunakan di dalam rangka berkomunikasi dalam sastra. Berarti kekuatan the power of words ini tadi ya, kekuatan kata-kata begitu ya. Kalau di FKIP sendiri mahasiswa banyak nggak, Prof, yang ambil sastra? Di FKIP itu mahasiswa yang mengambil prodi bahasa Indonesia ya satu rombel sekitar 30-40. 30 sampai 40 ya. Kalau dibandingkan dengan jurusan yang lain jauh ya, Prof, ya? Ya, agak jauh karena memang masyarakat kita itu masih belum paham secara keseluruhan. Belajar bahasa dan sastra itu sebenarnya arahnya kemana toh? Gitu. Pikirnya dia, wah, belajar sastra, bahasa dan sastra itu kita itu masa depannya suram. Betul. Kalau saya baca nih, Prof, ada survei begitu ya di beberapa platform media. Ada banyak kemudian mahasiswa yang menyesal untuk memilih jurnalistik sebagai jurusan waktu dia kuliah. Mungkin karena tidak relate dengan pekerjaan atau susah mencari pekerjaan begitu, Prof? Ya, kalau sebenarnya jurnalistik sih luas sih ya. Luas ya, Prof, karena peluang-peluang untuk memanage berita-berita yang ada itu luas itu. Sebenarnya luas sih kalau kita masuk di jurnalistik gitu, karena dia terus berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, dia sebagai narasumber untuk memberikan informasi-informasi yang penting, Mbak El. Jadi ketika kita membutuhkan informasi kepada pengambil keputusan, kita harus wawancara dengan pengambil keputusan. Kalau kita ingin mengetahui sebenarnya maunya DPR itu apa, kita harus wawancara. Ada seninya di sana. Kita luruskan tadi, Prof, disinformasi mengenai masyarakat, cara pandang masyarakat mengenai sastra, jurusan sastra, karena itu tidak relevan dengan dunia sekarang. Jadi sastra itu sangat relevan ya, Prof? Sangat relevan, Mbak El. Jadi kalau dikatakan bahwa sastra itu tidak relevan dengan kehidupan, itu keliru. Keliru ya. Karena bagaimanapun juga sastra itu sebagai produk kreatif yang mempunyai jangkauan yang sangat luas. Ini kalau orang mengatakan bahwa belajar di sastra itu masa depan suram, itu keliru, mitos. Karena dia gagal gagal melihat kembali ekosistem, bahwa kalau seperti itu sastra dianggap sebagai produk. Padahal sastra itu hulu dari hulu. Sastra itu hulu. Nah, kita bisa bayangkan, Mbak El, ketika industri film, dia perlu naskah.
Kemudian ketika industri pariwisata, dia ingin memberikan informasi kepada orang lain, harus masuk ke suatu pelosok desa yang terpencil, itu apa yang digunakan? Narasi. Narasi, mungkin juga dibalik ada semacam cerita-cerita masa lalu. Nah, bagaimana kita melihat kembali itu sastra itu sebagai core engine untuk ekonomi kreatif. Nah, masalahnya sekarang di dalam realitas pembelajaran sastra itu masih berada di menara gading yang bahas tentang teori, tapi belum mengkawinkan, kalau saya menjodohkan dengan industri kreatif, kebutuhan pasar. Berarti antara teori dan prakteknya masih belum match gitu ya, Prof ya? Masih belum match, itu harus di-matchkan dulu. Oke, berarti kita harus sama-sama melihat bahwa sastra itu sebagai hulu tadi ya, sebagai ibu kandung begitu ya, sebagai mesinnya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan industri kreatif, berarti sastra ini adalah mesin uangnya. Nonton nggak ya, Prof Bambang? Ya. Kalau melihat posisi sastra dalam ekonomi kreatif gimana, Prof? Yang namanya sastra atau kata-kata untuk berkomunikasi itu kalau tidak baik akan terjadi miskomunikasi. Nah, kalau kita bicara sastra sebagai hulu, kebetulan saya ngajar filsafat ilmu di program doktor. Jadi kalau kita lihat sumber informasi itu menjadi hal yang penting. Kalau kita bisa memberi penjelasan yang jelas, kita harus belajar tentang sastra atau bahasa. Jadi untuk menghindari miskomunikasi itu tadi ya. Kalau sekarang kan kita lihat hoax di mana-mana ya, Prof ya. Hoax di mana-mana. Kemudian AI juga kemana-mana. Sekarang tuh AI kayak pisau gitu, Prof. Dua mata pisau gitu ya. Dua mata, Iya, kita bisa dua gunakan mata uang AI. yang bisa juga mengantarkan, bisa menjerumuskan. Ya, betul. Gitu. Dan kemudian sastra itu harus dipahami dengan betul-betul agar kemudian miskomunikasi, disinformasi, hoax itu tidak terjadi begitu ya, Prof ya. Ya, kesalahan komunikasi untuk pengambilan keputusan itu merupakan hal yang sangat penting. Kalau di dalam dunia ekonomi kreatif, Prof, bagaimana kemudian implementasi sastra, Prof? Apakah dalam marketingnya kah, atau dalam produknya kah, atau seperti apa? Dalam semua bidang. Semua bidang ya? Itu penting. Nah, kalau kita kembali sastra itu biar dalam batasan, dalam koridor yang benar, itu harus belajar mengkomunikasikannya dalam kaitannya filsafat ilmu. Ya, kalau misalnya untuk ekonomi kreatif, Mbak El, sastra itu di produk di marketing Jadi antara produk dan marketing itu saling bekerja sama, karena di dalam menghasilkan produk kreatif itu sastra itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melakukan kolaborasi dengan yang lain, misalnya programmer, misalnya desain, misalnya orang yang biasa memanage suatu kegiatan, itu harus kerjasama. Sehingga nanti antara produk dan marketing itu bareng-bareng, jalannya bareng-bareng. Dan bagaimana kita menawarkan sastra itu dalam konten ekonomi kreatif, ya bagaimana kita mengemas sastra itu bisa dinikmati oleh khalayak umum, menjadi menarik gitu. Misalnya masuk ke metaverse, misalnya masuk ke copyright, dan itu tidak hanya laporan-laporan buku-buku yang diproduksi gitu, tetapi bagaimana mendesain buku itu agar interaktif dengan pembaca merasakan ada sesuatu yang bisa ditangkap ketika pembaca itu berdiferensiasi. Kalau dalam pendidikan
mereka yang ada kemampuan menangkap dalam dengan telinga gitu, itu bisa disajikan audio seperti itu, sehingga mereka pun bisa, ada yang punya kemampuan membaca bagus membaca, kalau ada kemampuan mendengar bagus berarti dengan sarana itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi sastra itu tools bagaimana kemudian produk itu bisa diartikulasikan dengan benar begitu ya, Prof, ya? Betul, betul. Prof, kalau sekarang kita lihat industri kreatif kita di Indonesia kan sudah sangat pesat ya kemajuannya, Prof Bambang ya, daripada dulu atau 10 tahun yang lalu lah dengan sekarang itu kan jauh berbeda. Film, musik, kemudian advertising itu kan sangat berbeda. Kalau Prof Bambang melihatnya seperti apa, Prof? Kemajuan ini, Prof? Kemajuannya sangat pesat. Apalagi munculnya AI yang orang mahasiswa itu ditugasi buat makalah itu dalam 10 menit sudah jadi. Udah jadi ya, Prof? Itu kalau filsafat ilmu ininya gimana, Prof? Dengan adanya AI dan sastra itu? Kuncinya filsafat ilmu itu kan memahami makna. Iya. Kalau memahami maknanya bagus, apa yang akan dilahirkan akan bagus. Tapi kalau apa yang dilahirkan tidak baik, saya katakan dilahirkan karena kita harus memahami diri dulu. Orang itu diberi rahmat oleh Allah kan satu yang membedakan. Jadi rahmat Allah itu diberikan pada manusia dalam hal panca indera. Nah, dalam panca indera itu yang menunjukkan bahwa punya kelebihan itu adalah diberi yang namanya otak untuk memproduksi ilmu. Nah, dalam pelaksanaan keseharian, kalau kita pengen baik, proses transformasi baik, orang hidup harus responsif. Kalau tidak responsif, berarti reaktif. Nah, kalau orang bisanya reaktif, tidak mempunyai nilai tambah. Kalau responnya positif, hasil atau produk daripada karya sastra itu bisa berpengaruh secara luas dalam kehidupan. Berarti harus tahu maknanya dulu. The power of words itu tadi, tahu maknanya secara dalam, kemudian menambahkan added value ya, Prof, ya, ada nilai tambahnya dalam produknya. Usai jeda berikut kami akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami di diskusi kebangsaan dan keagamaan. Ya, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Kita bahas mengenai sastra dalam industri kreatif, the power of words, mentransformasi imajinasi menjadi industri kreatif bersama dengan dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMM, ada Profesor Dr. Sugiyarti MSI dan juga Profesor Dr. Bambang Widakdo MM. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UMM. Kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Prof Sugiyarti, melihat tadi kemajuan apa yang dikatakan Prof Bambang begitu ya, sangat pesat kemajuan industri kreatif begitu 10 tahun atau 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau melihat masa depannya, Prof, cerah ya, Prof? Kalau saya melihat masa depan cerah. Cerah ya dengan sastra ini tadi. Iya, dengan sastra, karena di situ ini Mbak El, jadi inovasi-inovasi terus akan muncul. Jadi proses kreativitas, kemudian dia membaca kebutuhan pasar, seperti itu, terus inovasi-inovasi terus akan muncul. Karena itu ke depan itu, masa depan sastra saya pikir bagus sekali. Hanya orang tidak banyak paham bahwa dengan bahasa, dengan sastra itu kita bisa bisa mengoptimalkan diri kita semaksimal mungkin. Tapi kita tidak bisa berdiri sendiri, harus melakukan jejaring,
ilmu bahasa dan sastra itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus melakukan berjejaring dengan pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap penggunaan bahasa dan sastra itu. Misalnya kalau film, kalau industri film itu butuh naskah. Kalau misalnya kita bicara secara ekonomis itu reklame itu Mbak El itu luar biasa, hanya berawal dari titik itu sudah reklame, berawal dari A itu sudah reklame. Itu kan sebenarnya kekuatan bahasa termasuk kekuatan huruf dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat yang sangat penting. Itu menghasilkan sebuah energi kekuatan untuk membangun sesuatu itu apa yang dikehendaki oleh orang lain. Kita itu juga sebagai bisa dipesan tapi bisa memproduk sendiri. Seperti itu. Berarti sastra itu bisa mempengaruhi cara pikir orang lain begitu ya. Betul, dan artikulasinya betul, di sini. betul. Bagaimana kemudian kita bisa menguasai sastra, kita bisa menguasai pikiran orang lain. Gitu ya, Prof ya. Akhirnya bagaimana kita sastra itu di samping menghibur, Mbak El, karena memang dia disajikan salah satu fungsinya untuk menghibur, tapi dia juga punya manfaat bagi pembaca. Nah, setelah orang membaca sastra, dia satu merasa senang, merasa terhibur, mendapatkan sesuatu nilai dari membaca karya sastra. Itu contoh Mbak El. Itu misalnya contoh Laskar Pelangi. Ya. Laskar Pelangi itu luar biasa, itu sudah diterjemahkan dalam 10 bahasa di luar negeri. Ya. Ini. Apa sebenarnya yang ada untuk membangun kembali bahwa pendidikan itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang kaya. Orang yang miskin pun karena punya motivasi untuk memperoleh pendidikan, dia pun bisa sukses. Gitu. Itu yang pesankan Laskar Pelangi. Jadi sangat memberikan nilai edukasi pada pembaca sehingga orang bicara Laskar Pelangi, sudah tahu apa sebenarnya. Jadi dari SD Muhammadiyah yang diangkat dan sebagainya, dari masyarakat yang ekonominya lemah, sarana prasarana infrastruktur pendidikan yang terbatas, itu kan itu luar biasa. Membuat orang, luar biasa. Dengan sastra itu kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita. Ternyata kesimpulannya pendidikan itu tidak harus semuanya didukung oleh infrastruktur yang cukup bagus. Mereka yang punya masa depan, tetapi mereka pun yang punya infrastruktur sangat terbatas bisa mimpi untuk ke depan. Juga bisa sukses. Bisa sukses. Iya, relevan apa yang dikatakan Prof Bambang tadi ya. Kemudian kita bisa memaknai hal dan memberikan added value ya. Tidak hanya nonton filmnya aja menjadi hiburan, tapi ada makna di baliknya. Gitu. Iya. Prof, kalau kita lihat ya cerita rakyat, kemudian legenda-legenda, narasi yang ada di masyarakat kita, itu bisa dikemas sedemikian rupa menjadi film yang luar biasa, kemudian dijual di luar gitu, Prof. Menjadi wajah atau branding Indonesia. Iya. Iya. Bisa Mbak El. Jadi film-film drama-drama Korea itu sebenarnya kan mengemas kearifan lokal yang disandingkan dengan dunia global, sehingga di sana ada kemenarikan yang ditampilkan, terutama terkait dengan local wisdom. Nah, cerita-cerita rakyat itu bisa dipromosikan, tapi kita mesti harus memberikan isu-isu yang diangkat yang itu punya resonansi dengan global. Misalnya satu, isu lingkungan. Nah, dua, isu kesetaraan gender misalnya. Kemudian tiga, isu ketimpangan gender. Itu bisa karena itu juga punya resonansi secara global seperti itu. Dan sekarang ini kayaknya orang sudah agak bosan Mbak dengan dunia modern itu kembali ke kembali ke sesuatu yang cerita-cerita lokal gitu. Jadi lokal wisdom yang ada di masyarakat itu bisa digali, dikemas dengan menyandingkan semacam teknologi modern seperti itu. Dengan menampilkan tokoh-tokoh yang punya semangat yang tinggi, yang sementara ini orang mengatakan misalnya perempuan itu ya konco wingking gitu, tapi sekarang nggak bisa. Ya. Nggak bisa, dengan perkembangan pendidikan yang ada, perubahan teknologi, perempuan sekarang bisa tampil
Nah, kita mencoba untuk mengubah cerita-cerita rakyat itu, cerita-cerita rakyat itu Mbak El, itu dengan mendekonstruksi bahwa tokoh-tokoh perempuan ini memang punya kepiawaian di dalam mengembangkan sebagai kepemimpinan, sebagai pengusaha gitu dan lain sebagainya, itu seperti itu. Kita bisa lihat film ini ya Prof ya, Gadis Kretek, kemudian Bumi Manusia, punyanya Pram, itu kan booming ya Prof ya. Kita awalnya nggak tahu Pram tuh siapa sih, novelnya apa, kemudian ada filmnya Bumi Manusia diperankan oleh aktor-aktor yang kemudian hits ya di kalangan anak muda. Jadi kita ternyata Pram tuh sastrawan, dan kemudian kita beli novelnya, kita baca, itu kan membuka jendela dan wawasan kita itu. Iya. Jadi sastra itu kalau sudah ditransformasi melalui teknologi, Mbak El, itu luar biasa. Kekuatan-kekuatan yang dibangun, pesan-pesan yang disampaikan, tokoh-tokoh yang dihadirkan, kemudian narasi-narasi yang muncul, itu menjadi kekuatannya luar biasa. Ini yang harus dipahami oleh khalayak umum, bahwa sastra itu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa untuk membangun ekonomi kreatif. Betul. Tapi fondasinya itu di sastra sebenarnya ya. Kalau kemudian Prof Sugiyarti tadi bilang sekarang tuh kembali ke roots ya, ke akar rumput begitu. Kalau Prof Bambang melihatnya, Prof sebagai dosen ekonomi dan bisnis begitu, kenapa kemudian ekonomi kreatif sekarang ada sedikit switch berarti ya? Itu pripun Prof, jenengan melihatnya dari kacamata seorang dosen ekonomi? Jadi sastra itu harus memiliki atau membangun atau membentuk apa itu yang namanya ekonomi kreatif. Nah, dalam marketing aja itu kalau bahasanya tidak menarik, itu akan kalah bersaing. Karena konsep marketing sekarang itu harus selangkah lebih maju daripada harapan konsumen. Nah, kalau kita bisa selangkah lebih maju dan cara menawarkan atau menghulukan supaya jadi uang, karena ekonomi itu bicara uang, maka akan kalah. Saya berikan contoh produk HP. Produk HP itu bisa memenuhi konsumen dan itu sudah selangkah lebih maju daripada harapan konsumen. Kalau konsumennya canggih atau pintar memilih, maka mencari informasi sekarang sudah mudah. Dan itu bisa menetapkan sebagai pesaing utama. Jadi misalkan HP itu konsumen atau masyarakat umum belum pernah memikirkan, produsen sudah membuat. Jadi tidak terpikir dulu misalnya HP itu hanya bisa untuk telepon, tapi masyarakat baru bisa menggunakan untuk telepon. Produsen sudah menyiapkan untuk bisa nonton video, bisa untuk mencari berita-berita di luar. Nah, itu semua adalah menggunakan bahasa-bahasa yang orang tertarik akan produk itu. Jadi dulu laptop, HP itu mahal. Sekarang sudah murah. Dan memakai strategi bahasa setiap segmen asal itu tadi. Kita boleh sebut merek di sini, HP, boleh ya? Bagaimana kemudian kita bisa mempelajari ini, Prof? Fenomena jualan HP merek
yang dijual lebih eksklusif daripada yang lain. Kalau kemudian kita balik ke Prof Bambang tadi, fungsi HP kan ya sama aja gitu. Kita browsing, kemudian foto, kita bisa komunikasi dengan yang lain. Tapi kemudian ada merek-merek tertentu yang lebih disukai oleh masyarakat daripada yang lain karena jualan eksklusivitas tadi. Bagaimana kemudian the power of sastra itu bisa mempengaruhi pola pikir konsumen untuk membeli produk dari produsen, begitu ya. Kita lanjutkan usaha jeda berikut ya. Tetaplah di sini, diskusi kebangsaan dan juga keagamaan akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Kita bahas mengenai sastra dan juga dunia ekonomi kreatif. Prof Sugiyarti, Prof. Kembali ke mahasiswa dalam kampus, Prof. Yeah. Bagaimana kemudian kampus itu bisa memberikan pemahaman yang kafah gitu ya, yang utuh, bahwa mahasiswa bahasa dan sastra itu nantinya bisa lebih siap begitu menghadapi kebutuhan yang nyata dalam dunia ekonomi kreatif tadi. Kalau kemudian contoh saya adalah HP, bagaimana kemudian Apple jualan itu kan mudah aja sekarang, Prof. Dia sekarang udah nggak perlu iklan, Prof. Karena jualannya udah di sini. Tahu kalau HP itu yang paling mahal, paling canggih itu Apple gitu. Dia udah beli di situ. Bagaimana mahasiswa itu bisa siap nantinya dalam dunia ekonomi kreatif dengan kekuatan sastra ini, Prof? Iya, kita ini Mbak El, kita harus, kurikulum kita harus mau berubah. Misalnya kita bisa menyajikan mata kuliah kewirausahaan bahasa. Kewirausahaan bahasa. Artinya di situ mahasiswa mampu memitigasi produk karya. Dengan cara apa? Dia harus berkolaborasi dengan pihak lain untuk bisa memanfaatkan kekuatan bahasa dan sastra itu sebagai produk yang punya energi buat pembaca, buat pemirsa, buat siapapun, seperti itu. Nah, di situ memang harus ini Mbak El, itu bagaimana mahasiswa itu harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan desain, ya, yang terkait dengan produser film, yang terkait dengan mereka yang biasa membuat iklan. Nah itu iklan-iklan itu kalau permainan bahasa itu, permainan bahasa semua, betul. Iklan apapun gitu. Ketika satu contoh Mbak El, sekarang itu kan lagi booming tentang kopi, tentang kopi. Ya kalau kita bicara kopi itu kalau hanya kopi dijual itu kan 5.000. Tetapi ketika kopi itu dinarasikan dari pegunungan yang sejarahnya ini, gitu ya, bla 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 bla, narasikan itu hingga kopi itu harganya sampai 50.000. Coba, itu luar biasa. Jadi kekuatan bahasa itu bisa menopang ekonomi kreatif dengan pemanfaatan narasi-narasi yang narasi-narasi yang membuat membuat pelanggan, membuat orang lain itu tertarik. Kok ya apa sih kopi yang 50.000 itu, padahal sebenarnya kopinya biasa gitu, yang biasa dijual di warung-warung ini, warung-warung kopi itu 5.000, tetapi sudah masuk dengan narasi tadi, dijelaskan begitu sejarahnya kopi, cara memasaknya kopi, cara memproduk kopi dan sebagainya itu jadi mahal. Nah, seperti itu ini. Jadi kita itu memang harus mengubah kurikulum kita untuk menjadikan mata kuliah kewirausahaan bahasa itu. Sekarang belum ada berarti itu? Kalau di tempat kami itu sudah ada. Tempat kami sudah ada. Jadi anak-anak itu sudah diajari untuk entrepreneur. Kalau di tempat kami itu entrepreneur bahasa, entrepreneur perbukuan. Jadi kita ini harus kerjasama dengan industri penerbitan untuk bisa anak-anak bisa memproduk sesuatu yang itu bermanfaat untuk masa depan anak bangsa, buku-buku dan sebagainya. Prof, lulusan sastra itu jadi apa sih, Prof? Apanya? Lulusan sastra itu nantinya jadi apa sih, Prof? Kalau di pekerjaan gitu, penulis saja kah atau banyak? Banyak Mbak El. Jadi satu sebagai penulis, dia sebagai pemproduk
karya gitu. Yang ketiga dia sebagai pemroduk konten-konten gitu. Yang keempat dia bisa menyampaikan pesan-pesan yang cukup bagus di media sosial gitu. Sebenarnya kan ketika media sosial itu gampang melihatnya. Ketika follower itu banyak, berarti itu menarik. Sekarang ini juga ada mahasiswa kami yang menulis novel yang itu dibiayai oleh orang luar. Karena ada kekasan yang dibangun, keunikan yang dibangun oleh anak-anak itu, sehingga orang lain itu pesan. Orang lain pesan, oke, karyamu itu tak beli. Kamu setiap hari saya gaji 7,5 juta. Wow. Setiap bulan 7,5 juta. Dengan menghasilkan produk-produk yang sudah kamu lakukan dan ditambahi ini. Itu kan peluang-peluang lumayan banget kalau jadi mahasiswa udah 7,5 per bulan itu, Prof. Seperti itu. Dan dia bahkan nih Mbak El ceritanya, dia bisa mengobatkan ibunya yang sakit stroke dengan cara seperti itu. Jadi akhirnya kita berpikir bahwa tidak sesederhana apa yang dipikirkan orang, bahwa belajar bahasa dan sastra itu masa depannya suram, bukan seperti itu. Kalau bayangan saya sastra itu sulit banget, Prof. Udah pasti pelajarannya hikayat gitu-gitu ya. Enggak juga. Hanya bagaimana kita yang disampaikan Prof. Bambang tadi, kita memaknai persoalan-persoalan yang ada itu secara baik, sehingga sastra yang kita sampaikan itu juga sangat bermanfaat bagi pembaca atau pemirsa, seperti itu. Sekarang juga produk-produk yang logonya ya kelihatan itu kan sekarang udah geser ya, Prof ya, lebih ke old money begitu. Produknya udah disembunyikan, Prof. Jadi orang tuh nggak tahu ini tas merek apa sih. Kalau dulu kan kita cari yang logonya tuh gede-gede. Jadi orang tuh langsung tahu, oh ini produk mahal. Sekarang udah nggak. Orang-orang carinya yang sembunyi-sembunyi gitu, Prof. Yang kemudian jualan sejarah itu tadi dari craftsmanship-nya seperti apa gitu. Prof Bambang melihatnya, Prof, kalau di dunia ekonomi kreatif begitu ya, sastra itu kan berarti strategis sekali. Kolaborasi antara ekonomi dan juga sastra kalau dalam mahasiswa Prof Bambang seperti apa, Prof? Apakah juga sudah banyak yang berkolaborasi, Prof? Yang berkolaborasi sudah banyak. Dan kita menawarkan kurikulum yang namanya kewirausahaan. Jadi di dalam belajar ekonomi kreatif, lahirnya ide-ide, pikiran-pikiran tentang supaya apa yang disampaikan, ide yang disampaikan itu bisa bermakna ekonomis. Karena orang bekerja itu ujung-ujungnya uang. Kan kalau kita bicara uang, kita bicara bisnis. Kita bicara kewirausahaan. Bagaimana mahasiswa dididik tidak hanya sekedar memahami teori, tapi bisa memahami hal-hal yang baru dan merupakan energi baru. Jadi saya contohkan tadi HP. Dulu harganya mahal. Sekarang produk HP pun menjual di semua lini konsumen. Jadi kalau kita lihat, kalau boleh menyebut Apple, itu adalah yang mahal. Tapi ternyata sekarang juga menjual yang murah. Ada yang harganya 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Apa maknanya? Itu semua segmen pasar direbut. Dan itu harus mengkomunikasikannya dengan baik kepada konsumen. Kalau merebut pasar sudah di semua sektor, untuk semua slot atau semua lini, dia akan menang. Apalagi tadi sudah saya sampaikan, produsen harus berpikir selangkah lebih maju daripada harapan konsumen. Nah, kalau sudah begitu, semua segmen pasar direbut. Dan ada cerita menarik, Cina itu kalau ada produk baru dari pesaingnya, dibeli, setelah itu dibongkar, ditata kembali, harganya
Lebih murah. hanya separuhnya. Harganya yang separuhnya dan itu hanya butuh waktu 4 jam. Nah, kalau kita tidak berpikir selangkah lebih maju daripada harapan konsumen, kita akan ketinggalan. Nah, dalam perspektif ekonomi, yang namanya informasi untuk konsumen itu harus tepat sesuai dengan harapan. Ya, itu nyambung Mbak El. Jadi kata-kata yang digunakan di dalam marketing gitu ya. Ya, pilihan kata yang memang benar-benar bisa menyentuh menyentuh pelanggan. Pilihan katanya singkat tapi menyentuh pelanggan, nggak perlu panjang, tapi pilihan katanya singkat tapi menyentuh pelanggan misalnya. Nah, dari situ bagaimana sebenarnya antara ekonomi dan bahasa itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karena untuk memproduk segala macam produk ekonomi itu memerlukan bahasa. Nah, pilihan kata yang tepat, pilihan singkat tetapi bisa mewakili apa yang dimaui oleh pelanggan, itu juga penting. Prof, sebenarnya kita kan punya tidak hanya potensi ya, tapi kemampuan untuk bercerita atau storytelling, memberikan narasi yang baik. Kalau nenek moyang kita kan dongeng ya, Prof. Ya. Kita sebelum tidur tuh kayak didongengin, terus dulu mbahmu tuh gini, dulu tuh ceritanya tuh seperti ini, legendanya gitu, Prof. Asal muasalnya seperti, kita kan punya kekuatan itu sebenarnya, Prof. Karena itu dongeng-dongeng legenda itu Mbak, karena perkembangan teknologi tergusur. Reduksi, ya. Jadi banyak mengalami kehilangan gitu. Nah, bagaimana caranya kita menggali kembali, mentransformasi melalui bahasa? Ya mereka harus disandingkan dengan isu-isu modern yang membuat legenda-legenda kita, cerita-cerita rakyat yang dulu dianggap sebagai pengantar tidur, ini sudah diubah, didekonstruksi lagi agar punya nilai ekonomis. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi harus ada kolaborasi antara ahli sastra dan ahli ekonomi yang mendesain, kemudian juga ada programmer, jadi kerja bareng lah, nggak bisa kerja sendiri, kerja bareng. Kalau kerja sendiri ini ya, Prof, stand up comedian, Prof, sekarang entertainer itu. Ya bisa, kalau itu bisa Mbak. Bisa. Tapi itu kan sebenarnya nilai ekonomisnya juga kurang ini. Iya, ada sih nilai ekonomisnya, tetapi kurang luas, kurang berdampak. Tetapi kalau kolaborasi Mbak ini, misalnya bikin film, ada yang ahli bahasa, ada yang ahli sastra, ada yang ahli perfilman, kemudian yang desain, programmernya, jadi satu, luar biasa. Dan kalau kita memproduksi sesuatu harus kerjasama, nggak mungkin sendiri. Seperti itu Mbak ya. Jadi ini masa depan cerah, tantangannya gede, tapi peluangnya juga gede ya Prof ya? Ya seperti itu. Oke, jadi masyarakat Indonesia ya, khususnya di Malang Raya tidak boleh lagi kemudian melihat sastra dari satu kacamata atau sebelah mata aja. Sebenarnya masa depannya masih cerah, tapi bagaimana kemudian para sastrawan dan juga kita bisa berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu seperti itu ya. Usai jeda kita akan segera kembali ya, tetaplah di sini, diskusi kebangsaan dan juga keagamaan akan segera kembali untuk Anda. Ya pemirsa, di segmen terakhir diskusi kebangsaan dan juga keagamaan, The Power of Words, mentransformasi imajinasi menjadi industri kreatif. Bagaimana kemudian kontribusi bahasa dan juga sastra itu dalam pengembangan dunia ekonomi kreatif Indonesia. Kita sudah pada segmen terakhir, saya ingin Prof Bambang menutup Prof diskusi kita pada hari ini mengenai sastra dalam dunia ekonomi kreatif. Monggo Prof Bambang. Sastra dalam perspektif ekonomi kreatif itu sangat berperan
dan kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Dan yang lebih penting, apa yang dilakukan oleh pengguna sastra itu bisa melahirkan ekonomi baru. Yang saya sebut ekonomi baru adalah ekonomi yang sudah menggunakan teknologi, menggunakan bahasa, menggunakan hal-hal dalam untuk meningkatkan added value dalam perspektif ekonomi. Jadi kalau orang belajar ekonomi dengan menguasai filsafat ilmunya dengan baik, maka akan sukses. Dan kesuksesan itu harus diraih melalui penggunaan teknologi, melalui penggunaan bahasa, menggunakan konsep ekonomi. Karena kalau kita memakai konsep ekonomi, kita harus bicara aset dan liabilities management. Kalau kita bisa menerapkan itu, menggunakan manajemen aset dan manajemen liability, itu tidak akan bangkrut. Apalagi kalau sudah ditunjang dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar, itu akan sukses dalam proses berbisnis. Yang bisnis itu adalah menguangkan ide-ide dari sastra yang berlaku di masyarakat. Saya pikir akan sia-sia seberapa banyak pun ide atau konsep ekonomi di sini, tapi kemudian kita tidak bisa mengartikulasikannya dengan baik melalui bahasa dan sastra, tidak akan jadi cuan juga. Mesin uangnya itu juga tidak akan bekerja kalau nggak ada sastra, gitu Prof. Sugiyarti. Terakhir Prof. Sugiyarti, pesan-pesan mengenai sastra dan ekonomi. Kata itu punya kekuatan untuk membangun bangsa. Kemudian imajinasi itu sebagai peluang untuk investasi secara ekonomis, Mbak El. Sehingga kalau kita belajar sastra itu, belajar bahasa dan belajar sastra itu sebenarnya kita itu akan bisa meraih mimpi untuk imajinasi dipindah ke investasi secara ekonomis, seperti itu. Dari imajinasi dipindah ke investasi melalui sastra dan ekonomi kreatif, begitu ya. Barang siapa yang kemudian bisa menguasai sastra, ya dia bisa menguasai pikiran seseorang, begitu ya Prof. Sugiyarti. Prof. Bambang matur nuwun sangat sudah hadir di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya Elfrina Rahma pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Wassalam.